Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putut Bagas Utamaji, NIM 182111319 dari kelas 6J. Di sini saya akan mereview buku yang berjudul Bantuan Hukum di Wilayah Konflik. Pembelajaran tentang konflik dan konsep bantuan hukum struktural. Buku ini ditulis oleh 8 penulis, yaitu Al-Ghifari Aqsa, Dadang Trisasongko, Deonato, Febionesta, Hardin Halidin, Johari Effendi, Mustikal Syah Putra, dan Syamsul Alam Agus. Buku ini merupakan cetakan pertama pada bulan Maret 2015 yang diterbitkan oleh Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, yaitu Jalan Diponegoro nomor 74, Menteng, Jakarta Pusat. Tentang penulis, yaitu yang pertama yaitu Al-Ghifari, yaitu seorang advokat dan pengacara publik pada Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, lahir di Padang 11 Februari 98, alumni Fakultas Hukum di UI. Kemudian ada Dadang Trisasongko, sejak 2013 menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Transparansi Internasional Indonesia (TTI) hingga sekarang. Kemudian Deonato, yaitu aktif dalam pergerakan mahasiswa pada masa kemerdekaan Timur Leste pada tahun 90-an. Dan Febionesta, yaitu Direktur LBH Jakarta sejak tahun 2012 hingga sekarang. Ia banyak aktif dalam advokasi reformasi hukum. Ada juga Hardin Halidin, lahir di Buton 29 Desember tahun 76, berdomisili di Papua. Ia memulai pengabdiannya pada kerja sosial di Aliansi Demokrasi untuk Papua. Kemudian Johari Effendi, yaitu alumnus Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman, Purwokerto. Ia memulai kerja bantuan hukumnya sejak mendirikan Biro Konsultasi Hukum Mahasiswa pada tahun 97 di kampusnya. Kemudian Mustikal Syah Putra, yang berdomisili di Banda Aceh, pria kelahiran Banda Aceh 6 Juni tahun 81, mulai bekerja sebagai pengabdi bantuan hukum di LBH Banda Aceh sejak 2006 hingga sekarang. Dan yang terakhir yaitu Syamsul Alam Agus, yaitu alumnus Fakultas Hukum Universitas Tadulako, Palu, Sulawesi Tengah. Ia banyak bekerja pada bidang resolusi konflik di Sulawesi. Kemudian yang selanjutnya yaitu prolog, konflik dan bantuan hukum. Dalam konflik-konflik yang terjadi di Indonesia, dapat kita temukan bahwa konflik umumnya berakar pada latar belakang politik maupun berasal dari kebijakan yang tidak adil. Dalam situasi konflik, hampir seluruh fungsi pemerintahan tidak dapat berjalan efektif, termasuk fungsi penegakan hukum. Para jaksa dan hakim justru meninggalkan wilayah konflik akibat tidak adanya jaminan keamanan. Sementara kepolisian dan militer kerap berpihak di dalam konflik yang berlangsung. Masyarakat sipil yang senantiasa menjadi korban sering dipinggirkan dari dan oleh pihak-pihak yang berkonflik. Oleh karena itu, dalam kondisi demikian, bantuan hukum tidak dapat hanya diarahkan pada pemanfaatan saluran hukum formal saja, sebab pendekatan semacam ini akan sangat sulit diterapkan dengan mengingat pemerintahan yang tidak efektif dalam menegakkan hukum. Bantuan hukum harus pula dialihkan untuk menjembatani komunikasi masyarakat korban dengan jaringan nasional dan internasional yang dapat mendukung upaya untuk menghentikan kekerasan yang terus berlangsung dan perlindungan atas potensi ancaman. Bantuan hukum harus mampu memfasilitasi aktor-aktor kunci yang terlibat dalam konflik dan para penentu kebijakan di tingkat nasional, dengan tentu saja melibatkan masyarakat sipil untuk melegitimasi upaya membangun perdamaian. Kemudian yaitu tantangan pasca konflik. Setiap konflik pada akhirnya akan menuju pada pasca konflik. Konflik dalam banyak kasus meninggalkan suatu wilayah dalam kondisi yang lumpuh seperti kehancuran infrastruktur, perekonomian, dan administrasi. Oleh karena itu, strategi bantuan hukum harus pula dipersiapkan untuk menghadapi pasca konflik,
termasuk mendorong hukum sebagai panglima pada masa pasca konflik. Namun kesalahan dari reformasi di Indonesia adalah memperkuat parlemen, bukan institusi penegakan hukum. Bahaya yang mengancam pada fase pasca konflik adalah munculnya kekuatan-kekuatan baru yang buruk, yang mengedepankan kekerasan untuk mencapai kepentingan politik dan ekonomi. Sayangnya, pihak-pihak yang berkonflik seringkali tidak siap untuk menghadapi fase pasca konflik. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, pengalaman mereka umumnya hanya pengalaman kekerasan. Porsi diplomasi, politik, dan birokrasi seringkali sangat minim. Kemudian sumber daya yang minim untuk membangun kembali kehidupan pasca konflik. Infrastruktur yang hancur menghambat pembangunan. Kemudian minimnya pengetahuan dan keterampilan pihak-pihak yang berkonflik dalam tata pemerintahan dan penegakan hukum. Kemudian potensi disintegrasi antara pihak-pihak yang berkonflik. Apa bantuan hukum pasca konflik? Pihak-pihak yang berkonflik secara langsung dapat saja berkolaborasi untuk melanjutkan ketidakadilan kepada masyarakat sipil. Hal ini disebabkan karena sumber konflik seringkali didorong oleh kepentingan tertentu. Maka saat kepentingan pihak berkonflik ketemu, mereka dapat berkolaborasi untuk mencapai kepentingan itu. Kemudian daftar isi dari buku ini yaitu bab pertama yang berisi tentang prolog yang tadi saya sampaikan, konflik dan bantuan hukum, tantangan pasca konflik dan bantuan hukum pasca konflik. Kemudian bab 2 perspektif dan peran strategis bantuan hukum, yaitu tujuan dan tipologi bantuan hukum, wilayah kerja BHS di wilayah formal, bantuan hukum dalam wilayah konflik, kondisi hukum di wilayah konflik, dalam hal konteks Indonesia, darurat sipil dan darurat militer. Kemudian nilai strategis menggunakan bantuan hukum dan aktor dalam bantuan hukum di wilayah konflik. Bab ketiga yaitu strategi bantuan hukum dalam konflik di Indonesia. Ini lebih kepada praktek langsung pada pengalaman konflik di Indonesia, yaitu pengalaman di Papua, kemudian pengalaman di Aceh, pengalaman di Timor Leste. Pengalaman di Papua yaitu pada awal kemerdekaan Indonesia, kasus kekerasan di Orde Lama, kemudian hukum struktural di Orde Lama hingga Orde Baru, Papua di akhir Orde Baru hingga masa reformasi, kekerasan di masa pasca reformasi, kemudian bantuan hukum struktural di masa reformasi, strategi bantuan hukum struktural dan peluang kekinian. Dan pengalaman Aceh itu sebelum reformasi tahun 98, kemudian Aceh pada masa reformasi 98, kemudian aktor-aktor konflik, sumber konflik, dan model bantuan hukum struktural. Dan kemudian pengalaman di Timor Leste itu periodenya sebelum era reformasi dan era reformasi, konflik yang mengiringi jajak pendapat, perubahan politik internal, bantuan hukum struktural. Kemudian ada pula pengalaman di Poso, yaitu gambaran Poso sebelum konflik 98, kemudian reformasi, catatan peristiwa penting, dan bantuan hukum struktural. Pengalaman pula di Maluku, kondisi Maluku sebelum reformasi, kronologi konflik, bantuan hukum konvensional dan proses perdamaian, upaya pembelaan parsial, bantuan hukum struktural, dan gerakan baku baik. Yang bab 4 yaitu pembelajaran, konflik dan ketidakadilan sosial, separatisme dan ketidakadilan di daerah, kondisi hukum dan HAM di wilayah konflik, serta menguatnya peran aktor non-negara. Kemudian misi bantuan hukum struktural atau BHS di wilayah konflik, dan nilai dan prinsip bantuan hukum di wilayah konflik. Kemudian strategi dasar bantuan hukum struktural di wilayah konflik, lalu bantuan hukum berdasarkan fase konflik, dan terakhir yaitu bantuan hukum di wilayah konflik di era pemerintahan otoriter dan tradisional. Bab kelima yaitu penutup yang berisikan daftar bacaan, endnote,
daftar tabel, dan daftar grafik. Kemudian yang terakhir di sini saya akan membahas kelebihan dan kekurangan dalam buku ini. Buku ini yang pertama kelebihannya yaitu disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami dan jelas. Kemudian di sini pula penulisnya ada 8 orang sehingga kita dapat dengan mudah memahami dari berbagai sudut pandang orang, bukan dari satu orang saja. Dan buku ini pula berisi tentang kejadian-kejadian konflik yang terjadi di Indonesia secara langsung. Mengenai kekurangan buku ini, yaitu buku ini itu kurang aktual dan faktual tentang kejadian konflik yang terjadi di Indonesia pada masa sekarang ini. Jadi kurang contoh yang aktual dan faktual tentang konflik-konflik yang berada di Indonesia. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dan kelebihannya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.